Oke. Kesibukannya tadi bisa dijelaskan, Syah. Ini lagi dapat di mana nih Ya, penghargaan-penghargaan Mister. ini? Halo? Iya. Ya, kedengeran Ya, nih. sekarang lagi Sorry. sibuk apa, Syah? Sekarang sih tentunya kuliah ya. Sambil kuliah, terus aktif di organisasi juga, terus sambil ngurus usaha. Ini yang fotonya sebelah kiri itu waktu pas aku SMA, itu aku ikut, Oh, ya itu aku ikut karya tulis lomba tentang wirausaha juga yang diadain sama Astra Honda Motor. Dan itu aku juga, wow. ya aku mulai merintisnya itu udah dari SMP juga sih sampai sekarang. Dari SMP ya, memulai ininya ya. Iya, terus karena dilanjutin terus gitu, akhirnya sampai SMA pun akhirnya produk aku ini jadi wadah buat teman-teman aku untuk jadi resellernya lagi gitu. Sampai akhirnya aku maju untuk bikin karya tulis tentang usaha, bawa produk aku dan mewakili Jakarta sampai ke nasionalnya ini. Wow, 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 keren banget. 2017 ya, Syah? Ya, 2017. Jadi Nah, waktu yang itu sebelah ya, kanan tuh tahun berapa tuh? sebelah kanan ini tahun 2019. Itu ini aku ikut business case competition yang diadain sama HSBC, Bank HSBC. Waktu itu lucunya adalah aku masih semester 2 deh kalau nggak salah di sini semester 2. Nah, itu lawan-lawannya itu semua udah dari yang PTN-PTN ternama gitu. Kayak ITB, Iya, UGM, iya, iya. UI gitu. Dan mereka semua udah yang lagi nyusun skripsi gitu, sudah semester 7, terus semester 6, terus dan aku dan teman-temanku ini Kalah salah satunya sama yang yang anak semester baru 2. ya. Sebenarnya sih kita juga nggak ini sih, nggak expect gitu bisa nyampe ke 3 besarnya ini. Itu sih, Mister. Mhm. Nih, Sedikit Mr. sih. Wisnu penasaran nih. Nah, produknya apa sih? Apakah sama Uh, dari 2017 ke 2019 sampai sekarang mungkin? Ya, kebetulan itu aku bergeraknya di bidang food and beverage industry. Aku bikin frozen food gitu, jadi homemade Oh. risoles, pasta, dan aku supply ke kebetulan kerjasama juga sama kayak di kantin, di beberapa kantin di rumah sakit, terus di toko kayak di Oh. mall, toko kue di mall gitu. Cuma kan karena lagi kondisi seperti ini gitu ya, mereka terpaksa harus Iya, iya, tutup. benar. Jadinya aku harus beradaptasi dan memanfaatkan lewat dari online platform kayak dari Tokopedia, Shopee, Instagram. Oke, new normal lah ya, Sah. New normal ya. Iya, Jadi shiftingnya itu. online sekarang ya. Betul. Oke. Oke, itu sampai sekarang Sah masih bergerak di food beverage atau mungkin ada produk lain? Masih untuk saat ini sih aku masih masih terus ada di bidang ini ya. Mungkin next akan ada produk baru juga dan lagi mau rebranding juga sih setelah ini. Risolis masih ya? Ya, 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 ya. Masih dong, Mister. Masih. Wes. Dari SMP tuh bawa risolis terus dia dagang tiap ini bawa Ya, gitu. Keren iya, banget iya. gitu mentalnya udah dari Oh, SMP keren itu banget udah ya. mentalnya bagus banget gitu kalau Sasha itu. Dari SMP. Benar-benar dari SMP. Iya, jadi dimulai bisnisnya itu sejak SMP ya. Ya, Iya. langganan pertama nih. Oke, mungkin ini juga ya. Kalau di Tokopedia mungkin namanya apa? Mungkin Mam and Dad bisa bisa pesen nih. Oke, boleh di Tokopedia atau Shopee namanya @risoles.juara. Nanti mungkin aku bisa kasih linknya atau aku Oh, bisa chat di Zoom ini ya. Boleh tuh. oke, boleh, boleh, boleh. Oke, Sasha, nanti kita beralih lagi ke Sadam ya. Nanti kita cerita-cerita lagi. Sure. Oke, Sadam. Iya, Nah, halo ini Mister. kita beralih ke Sadam nih. Oke, ini yang paling pembicara yang paling ganteng nih ya. Pembicara paling ganteng hari ini ya. Saya kalah ya. Mister Sadam, tetap nomor 1, Mister. Sadam, gimana? Iya, Mister. Gimana ini properti loh, ya kan? Sejak kapan, Iya. Dam?
Ini kebetulan baru 3 tahun terakhir sih, Mister. Oke. Ah, ah. Ini apa aja nih? Apartemen kah atau Enggak, hanya rumah atau gimana nih? kebetulan ini yang difoto itu baru tahun 2019 kemarin, akhir. Ini baru launching lagi, baru pameran perdana. Ini perumahan komersil. Tadi ya kan sebelumnya aku main di perumahan subsidi. Terus ini baru Oh. karena udah mulai berkembang, mulai berani, akhirnya beraniin bikin gini. Berdua sama ayah sih. Oke. Jadi langsung mentornya ayah ya? Kebetulan. Karena sebelum-sebelumnya kan emang banyak usaha-usaha kecil, nyoba-nyoba. Cuman banyak yang gagal juga, akhirnya ayah ngajakin usaha bareng gitu. Oke. Tapi selama 3 tahun ini yang subsidi di daerah mana aja, Dam? Bisa dikasih tahu nggak? Kebetulan di luar kota semua sih, Mister. Aku kebetulan ngambil di kampungnya ayah sih, di Cirebon, terus di Bogor, Oh. gitu. Karena itu juga kan, kita lihat demand-nya juga. Kebanyakan kan subsidi kan yang beli kan PNS atau buruh gitu-gitu, Mister. Iya benar. Wah, ini membantu banget nih ya, membantu banget banyak orang nih ya. Ini usahanya bermanfaat banget untuk membantu banyak orang. Terus kan kalau tadi Sasa bilang new normalnya dia usahanya sekarang di online gitu kan. Nah ini ada dampaknya nggak nih, Dam? Berdampak COVID-19. banget sih, Mister. Berdampak banget. Kebetulan aku 2 bulan Pasti ya. udah nggak pernah nengokin lagi. Jadi akhirnya ya untuk punya orang kepercayaan, jadi cek by phone aja gitu. Sama Oke. tetap sih Karena untuk lokasi di mana? Tetap masih di Cirebon juga ya? masih di Cirebon. Tuh, pemasaran Belum juga ada akhirnya kan main-main ke Jabodetabek nggak ada ya? Untuk garap di Jabodetabek nggak ada ya? belum itu sih, tapi insya Allah Oke. soon lah. Siap. Oke, ini berarti sebelum-sebelumnya selain properti apa aja, Dam? Dulu Pernah usaha apa aja? kebanyakan F&B sih aku sempat jual Food and beverage juga ya? cemilan, iya cemil-cemilan. Terus aku sempat kebetulan dulu ayah punya kafe juga, sama dulu sempat buka itu kaki 5 jahe merah. Oh. Gitu. Dari yang kecil ya? Dari yang kecil ya? Cobain semua dulu. Karena emang dulunya kan pengen usaha sendiri. Dulu pengen usaha sendiri, cuman karena ada satu dan lain hal, jadi akhirnya diajak sama ayah berdua. Oke, nggak apa-apa lah ya, mentornya langsung ayah sendiri nih. Iya. Oke, Dam, ditahan dulu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Nah, ini yang paling Mister. kecil nih, Nah, ini yang paling kecil nih. Yang paling imut dan dari kemarin kayaknya deg-degan Bang. Semoga nggak deg-degan ya hari ini ya. Oke, Nadira. Ya. Itu kamu lagi sibuk apa sih sekarang kok? Misalnya sampai pangling banget make up gitu. Sekarang jadi beauty content creator sama jadi entrepreneur juga di bidang food and beverage, terutama untuk kopi. Kopi ya. Ya. Jadi sekarang lagi konten ya. Terus sekarang food and beverage juga, tapi kopi ya. Ya. Oke, itu kenapa bisa ke situ tuh beauty content? Karena mungkin banyak yang kaget juga tahu Nadira kecil tuh kayak gimana gitu kan, tiba-tiba beauty content gitu. Ada sejarahnya nggak? Dulu sebenarnya pas SMP itu kan lagi zamannya YouTuber gitu kan. Tapi lebih ke konten YouTube dulu tuh lebih ke arah DIY, pokoknya kayak gimana caranya hias kamar sendiri atau mungkin bikin casing handphone sendiri gitu. Itu sebenarnya dulu sempat casing handphone tuh dulu sempat aku bikin juga, tapi nggak aku
jual cuman untuk sendiri doang. Nah, akhirnya makin lama YouTube-nya jadi makin banyak makeup kayak misalkan MUA tuh udah mulai bikin YouTube sendiri, atau mungkin beauty vlogger tuh memang udah mulai naik sejak aku SMA kalau nggak salah. Terus kayak iseng-iseng aja nyoba-nyoba gitu. Tapi itu sebenarnya juga jadi faktor lingkungan, karena aku kan masuk SMA kan SMA Jakarta yang mungkin banyak banget identiknya tuh kelasnya yang badai-badai pokoknya gitu. Jadi mungkin udah kayak kebiasaan ngeliat skincare kemana-mana lah ya. Iya, itu di bibirnya pakai apa kayak gitu. Jadi udah mulai explore sendiri aja. Oke, terus kalau yang Do Good ya, mereknya bener Do Good. Iya, Do Good. Oke, itu dari kapan dong? Kayaknya sold out dulu tuh kayaknya. Iya, alhamdulillah Mister. Soalnya Do Good itu sebenarnya usaha keluarga. Cuman untuk bagian kopi memang aku yang ngejalanin sendiri, dan ngejalaninnya tuh baru pertengahan puasa kemarin dan baru buka 3 batch. Cuman alhamdulillah udah hitung-hitung 100 botol udah berhasil kejual. Dan ini sebenarnya masih dengan platformnya tuh masih, karena kan aku mulainya pada saat ini ya PSBB dan kuarantin. Jadi memang lebih ke online. Jadi misalkan aku buka PO, besoknya baru aku gojek-gojekin kayak gitu. Berarti kamu justru memanfaatkan peluang ya PSBB ini. Iya, orang bisa menikmati minuman melalui online, sama kayak Sasha tadi ya, dia juga beralih ke Tokopedia dan sebagainya. Oke, bagus. Jadi bertiga tuh ini ya macam-macam ya, ada yang beauty content, ada yang property, dan juga yang lagi food and beverage. Bahkan food and beverage-nya dari SMP nih si Sasha. Oke, misal mau tanya nih ketiganya, suka dukanya apa sih? Dimulai dari Sasha dulu kali ya. Suka duka ya, Mister? Suka duka. Kalau ngomongin suka duka, balance sih sebenarnya. Lebih ke cara menghadapi tantangannya itu sendiri sih. Uncertainty kan, ketidakpastian gitu. Kayak misalnya kondisi seperti saat ini kan siapa juga yang bisa mengira kan ada PSBB dan sebagainya gitu. Lebih ke gimana kita udah set plan nih misalnya dalam beberapa bulan ke depan, terus tiba-tiba ada perubahan gitu kan, ada sesuatu yang unpredictable gitu. Terus kemampuan kita sih untuk bisa adaptasi, untuk bisa shifting dengan kondisi yang sekarang gitu. Seru sih. Bisa mengatur waktunya sendiri gitu. Terus maju dan mundurnya usaha kita pun juga ada di tangan kita sendiri gitu. Oke. Sekarang Syah kuliahnya berhubungan sama bisnis? Ya, aku kuliah di IPMI International Business School. Aku kebetulan field of study-nya di Bachelor of Business Administration. Jadi memang beririsan dengan apa yang sedang aku jalankan juga sekarang sih. Gitu. Oke, tapi uniknya kamu memulai dari SMP ya, justru usaha-usaha kecil-kecilan dan juga sampai detik ini ya. Iya, itu pun aku juga merasa belajar dari Alphard sih. Kayak misalnya salah satu pelajarannya di Alphard itu kan ada yang cookery ya. Iya, nah, betul. Di cookery itu kan kita diajarin untuk gimana bisa menghasilkan satu produk, terus kita disuruh jual gitu kan. Dari situ aja aku udah bisa belajar basicnya bahwa untuk mulai usaha tuh nggak mesti yang jauh-jauh gitu, bisa dari yang sekitar kita aja dulu. Nih, Syah, misal mau tanya, seandainya misalkan Alphard itu tidak boleh jualan, kan ada beberapa sekolah yang mengharamkan anak murid jualan ya. Itu apa jadinya nih kamu sekarang misalkan? Menurut aku sih mungkin sekolah seharusnya lebih mendukung passion anaknya itu sendiri ya, siswanya sendiri gitu. Maksud gue mungkin kalau misalnya jualan mungkin dibatasi ya. Gitu. Atau misalnya bisa didukungnya dari sekolah, nggak mesti
seperti diberikan ada pasarnya, tapi bisa dikasih edukasi misalnya gimana sih caranya branding, gimana sih caranya marketing, terus mengatur keuangan di usaha yang basicnya itu seperti apa, mungkin seperti itu sih. Oke, berarti Alfat ini sudah baik lah ya untuk bisa mendidik dari awal untuk entrepreneur ya. Iya. Oke. Benar-benar. Ya, terima kasih Sasha. Beralih ke Sadam, Dam. Suka dukanya gimana nih, Dam, selama jadi entrepreneur? Suka dukanya banyak sih, Jatuh Mister. bangun lah ya pasti ya. Jatuh bangun. Kebanyakan juga kan kalau buka usaha-usaha gitu emang harus digelutin sendiri sih ya, nggak bisa ngandelin orang lain. Kadang-kadang kan ada aja niat baik, tapi jadinya buruk. Kebanyakan begitu sih, Mister. Sama paling gara-gara pandemik ini sih, jadi banyak dukanya. Kadang nggak bisa, udah 2 bulan nggak bisa ke kantor juga kan, jadi nggak bisa ngontrol proyek gitu-gitu, Mister. Iya, kan tadi ada tahan banting lah gitu kan. Planningnya ke depan kayak gimana nih, Dam? Planningnya ke depan masih sama sih, Mister. Insya Allah buka di daerah-daerah lain yang masih terjangkau. Sama ya begitu aja, Mister. Paling kembangin usaha-usaha ayah juga ya. Paling gitu sih. Tapi kamu ini nggak dari mulai ke bawah influence itu pas SMP nggak? Ketika misalkan Alfat itu memberikan banyak ilmu-ilmu tentang entrepreneur ya? Kalau mulai ke bawahnya sih aku ketolong banget ya waktu di Alfat, abisnya banyak pelajaran-pelajaran yang kayak harus presentasi gitu. Jadi ngajarin kita ngomong sama orang, komunikatif gitu. Oh, jadi public alhamdulillah speaking-nya ya, sekarang kebantu banget sih kalau lagi ada konsumen dan lain-lain. Jadi bisa lah komunikasinya. Alhamdulillah, senang dengarnya ini kita. Oke, sekarang beralih ke Nadira nih. Nat, kalau Nadira nih beauty content dan sebagainya, suka dukanya apa nih? Mungkin ada yang mencemooh atau gimana? Suka dukanya itu kalau untuk bidang content creator sih harus konsisten. Terus kan kalau untuk masa-masa quarantine kayak gini, ini banyak banget semua orang yang jadi dadakan content creator ya. Kayak mereka tuh terlalu nggak ada kerjaan di rumah, bosen, akhirnya nyoba-nyoba. Dan ada tuh istilahnya namanya art makeup yang memang mereka menggunakan face paint untuk untuk make up kayak nanti mukanya jadi kupu-kupu atau segala macam kayak gitu. Dan itu bertolak belakang dengan konsep content creator aku, karena aku kan lebih suka yang simple cuman yang abstrak aja gitu. Jadi kayak yang berantakan tapi hasilnya bagus itu malah aku lebih suka. Sedangkan kalau yang untuk art makeup itu mungkin lebih merhatiin detail kayak gitu sih. Dan itu juga sebenarnya salah satu hambatan yang gimana caranya untuk mengembangkan ide itu. Jadi aku tetap dilirik sama orang, tapi aku nggak ngikutin tren masa kini gitu istilahnya. Iya. Konsisten lah ya. Ya harus lebih konsisten. Terus menurut aku harus orang yang nggak ngikutin tren itu memang harus 10 kali lebih kreatif, 10 kali lebih kerja keras kayak gitu. Jadi usahanya tuh pasti lebih besar. Iya, karena kamu yang membuat arus ya, bukan kamu yang ikut arus soalnya ya. Iya, aku kayak buat jalur aku sendiri gitu, harus tetap di jalur yang sama. Iya, jadi tiga-tiganya nih juga punya karakter yang sangat kuat ya. Sasha, keren banget ya. juga. Iya, ini kalau dari Nadira sendiri, SMP Alpha sudah cukup ini nggak sih, membantu nggak sih dari karir kamu sekarang? Tadi Sasha bilang, iya Mister, soalnya di SMP tuh ini banget, peluang untuk membuat bisnis tuh dipermudah. Terus tadi kata Sadam juga, public speaking, kenapa saya bisa nanti ketemu klien dan juga meyakinkan klien itu bagian dari presentasi selama di SMP. Nah, kalau Nadira sendiri gimana?
Kalau aku yang benar-benar aku ingat sampai sekarang itu bukan pas SMP tapi pas SD itu aku pernah kayak jualan kartu ucapan gitu, dan aku tuh benar-benar kayak kebuka pas lagi istirahat tuh di karpet, itu kalau nggak salah kelas 5. Dan bersyukur banget tuh guru-gurunya tuh sangat amat memperbolehkan muridnya untuk membuka wirausaha walaupun kecil-kecilan doang, walaupun menurut aku tuh sangat amat simple, kayak modalnya tuh cuma stiker, cuma stempel yang biasanya dibeli di Gramet. Ya itu sih. Terus kalau untuk SMP tuh lebih ke, bener sih presentasinya itu, karena kan aku dulu suka grogi ya. Jadi ketika aku harus Iya. Mr. Wis tuh pasti saksinya kalau lagi mau presentasi pasti mules. Tapi akhirnya pelan-pelan kalau misalkan ngomong depan kamera itu harus anggap aja depan itu penonton, dan juga sebaliknya kalau misalkan aku ngomong depan audiens langsung, anggap aja depan aku tuh kamera, kayak gitu. Oke. Dan kebukti ya, pas Iya. semua orang lihat beauty content kamu tuh, wow, nih pede banget, nih. Keren. Mau nanya dong Mr. Wisnu Oke. nih, ke Nadira nih. Keren. Ya, Mister. Sebetulnya sih cuman beberapa tahun, jadi cuman ikutin Nadira sampai kelas 8 gitu kan ya. Saya kenalnya tuh Nadira tomboy ya. Pas tahu lihat kalau begitu ya. pas lihat di Instagram, wah keren juga nih bisa jadi make upper. Terus gimana nih awal muasal nih, awal mualanya kenapa kok bisa punya konten make up gitu? Dorongan karena aku kan dari SMA itu suka banget nyobain skincare atau make up, sedangkan kalau aku udah nemu yang bagus, aku kayak langsung ngeracunin ke teman, kayak muka lo lagi jerawatan ya, coba deh pakai ini, gue berhasil, kayak gitu. Jadi akhirnya teman-temanku juga makin banyak, alhamdulillah sampai sekarang masih kayak nanya skincare yang bagus apa, atau enggak makeup yang bagus apa gitu. Terus akhirnya aku lebih mencoba untuk membuka peluang semua orang untuk pokoknya lebih bisa ngeracinin banyak orang, nggak hanya teman-teman aku doang. Kayak gitu. Terus kan bikin video kan nggak mungkin hanya video gitu aja, kan butuh proses editing atau apa, itu kan otomatis punya dasar dari mana sih? Oh, editing tuh aku dapat dari pas SMP, itu banyak banget project bikin film kalau nggak salah. Itu tiap kali bikin film tuh kayak bener-bener bingung editingnya kayak gimana, akhirnya keterusan sampai sekarang. Kayak gitu. Iya, jadi sangat membantu banget ya semua yang Alphard berikan, baik itu dari SD, SMP, bahkan nanti insya Allah kita akan memulainya di SMA nih ya. Nah ini Mister mau tanya nih satu-satu nih. Ini harus ada pertanyaan sesuai dengan perasaan ya. Sasha, Sadam, dan Nadira, gimana perasaannya pas tahu Alphard mau buka SMA? Ke Sasha dulu deh. Mungkin dulu kalau pas misalnya aku masih SMP, kalau Alphard buka SMA, aku bakal situ lagi deh. Itu sih yang aku langsung kepikiran aja gitu. Terus aku juga taunya, karena kebetulan aku tinggal di daerah yang deket Alphard juga kan, masih di Cirenda juga. Jadi waktu pas udah tahu pertama kali ada yang pelang Alphard, dan itu aku juga langsung tahu dari situ. Terus saudara-saudara aku juga ada yang di Alphard juga kan sekolahnya, jadi langsung dapet infonya. Menurutku menarik sih. Menurutku juga udah waktunya Alphard untuk buka SMA juga gitu. Iya, seru ya, seru banget. Nanti kita bikin seseru mungkin lah, sama kayak di SD, SMP, dan SMA. Oke, kalau Sadam sendiri gimana? Kaget nggak? Begitu tahu ada SMA? Telat, Mister. Aku seangkatan dulu waktu lulus SMP bilangnya kalau Alphard ada SMA, kita semua masuk SMA Alphard lagi. Cuma buatnya baru sekarang. Dulu janjian seangkatan padahal. Pengen masih bareng-bareng gitu ya? Iya, Mister telat buatnya ini sekarang nih. Aduh. Iya, pokoknya nanti kalian main-main lah ya ke SMA Alphard, soalnya kan gedungnya baru nih, nanti kalau udah jadi ya bakalan jadi cozy, se-cozy mungkin lah ya. Nanti kalian alumni harus datang semua nih kayaknya. Oh iya, Mr. Wisnu,
Ya. Mr. Wisnu, nanti saya tadi lupa jelasin bahwa nanti Alphard akan melaunching, nanti akan ada AF Shop ya. Oh Alphard Shop, iya, ya benar-benar. boleh tuh dijelasin Alphard Shop. Iya. Nah, Jadi nanti Alphard gitu kan secara keseluruhan akan membuat inovasi terbaru dan itu sudah akan di-launching Alphard Shop. Ya, jadi Alphard Shop itu nanti semua guru, semua parent dan juga semua murid itu nanti akan dipersilahkan untuk berjualan di sana. Dan juga itu nanti akan mengakomodir bagaimana nanti Alphard itu mengelola sebuah koperasi bagi para karyawannya. Jadi Alphard Shop. Jadi kita punya metode untuk berjualan kita sendiri ya. Ibaratnya kita punya platform kita sendiri, Alphard Shop. Dan jadi benar tadi yang dibilang tadi. Jadi kalau mau jualan ya dari kita aja dulu gitu kan, memberikan manfaat bagi keluarga besar kita dulu kali ya. Jadi nanti kelihatan tuh boleh kok, step-by-stepnya. Mister terbuka untuk alumni juga kalau misalkan alumni berminat untuk mengikuti atau mendagangkan dagangannya di Alphard Shop. Iya, karena masih keluarga besar lah ya, masih bisa lah. Keluarga besar. Oke, nanti bisa siapa tahu pas aku lihat Alphard Shop tiba-tiba ini rumah bagus nih, halo beli gitu kan. Oke, kalau Nadira, kaget nggak pas ada tahu info Alphard buka SMA? Kaget, Mister. Saya kan di Alphard kan dari SD ya. Terus pas mau lulus SMP tuh kayak ini Alphard nggak mau buka SMA apa ya? Taunya buka pas saya udah lulus. Ya udah. Merasa tertabik-tabik lah ya. Ya, agak potek dikit sih Mister pas tahu Alphard buka SMA. Oke, bisa aja Nadira nanti daftar lagi di SMA gitu kan, mengulang. Gak mau Mister. Cukup sekali aja. Iya. Oh, cukup sekali aja samanya ya. Oke. Diberikan mungkin nanti ada jadi bertiga mohon standby dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab mungkin Mr. Awas kita mulai saja sesi tanya jawab ya dari Mam Endet sekalian. Dipersilahkan untuk Mam Endet untuk bisa mengetik pertanyaan yang ada di kolom chat di Zoom kita kali ini. Bisa bertanya tentang program Alphard yang telah dipresentasikan Mr. Awas, dan juga mungkin juga bisa oleh ketiga materi bintang tamu kita lah ya, tentang entrepreneur apa. Mungkin ada yang mau nanya tentang triknya gitu kan, mungkin ada yang mau rebranding dan sebagainya, silahkan dipersilakan. Ya, kami buka sesi tanya jawab, bisa diketik melalui kolom chat kita. Oke. Oke, mau sedikit membacakan, ini udah ada beberapa yang sudah dibalas oleh Sasha ya tentang frozen food ya. Terus juga ada ucapan-ucapan dari guru-guru tercinta juga ya kan. Nah, terus juga oke, ditunggu pertanyaannya mungkin para Mam and Dad juga rekan-rekan pendidik yang hari ini bergabung di Zoom sesi SMA Alphard untuk kali ini gitu kan. Kita sama-sama berbagi. Di situ juga udah banyak Sasha udah ngirimkan alamat Tokopedia-nya ya. Bisa boleh tuh. Iya. Nadira juga sudah mengirimkan alamat Instagram-nya. Iya. Mungkin Sadam mau ini ngasih link propertinya, bisa ditemui di mana aja. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Pertanyaannya ditujukan ke Nadira. Apa yang menjadi acuan Nadira? Kenapa kopi untuk jualan online-nya? Apakah karena kopi kekinian atau sebagainya? Yuk. Sebenarnya dulu
emang dari dulu suka kopi. Ketika kopi susu tuh pertama kali muncul tuh pas itu pasti udah jadi keseharian deh. Kadang sampai dimarahin sama mama kalau misalkan minum kopi terus. Akhirnya aku coba ikut kursus barista waktu itu pas kalau nggak salah pas setelah lulus SMA mau masuk kuliah. Kan sempat ada gap yang panjang. Jadi aku ikut kursus barista, terus alhamdulillah dapat sertifikatnya. Akhirnya aku pikir kenapa nggak dipakai aja gitu ilmunya. Jadi akhirnya aku bikin ya udahlah kopi aja kayak gitu. Karena memang dari dulu suka dan karena itu sih karena udah dapat ilmu tentang gimana asal muasal kopi atau segala macam. Jadinya lebih bisa menguasai bisnis ini gitu. Wow, sampai barista jadi apa? Ikut pelatihannya ya? Sampai ikut pelatihannya juga ya? Iya. Oke. Berapa tahun Nadira? Ikut pelatihannya berapa tahun? Sebentar. Iya, kayaknya aku lupa deh. 3 atau 4 harian, cuman memang itu hampir full day sih. Di mana? Di daerah Menteng, namanya ABCD Coffee. Oh, ada ABCD Coffee. Oh. Yeah, keren. Nadira sendiri kuliahnya sekarang ada hubungannya sama bisnis nggak? Atau mungkin tentang tentang pariwisata atau apa gitu mungkin? Internasional. Aku jurusan International Business Management di BINUS. Yang memang sebenarnya akan aku kembangkan lagi untuk produk aku, terutama nanti ke depannya insya Allah pengen bikin makeup brand sendiri yang nanti bakal dieksplor ke dunia. Jadi akhirnya ya terkaitan dengan jurusan aku yang International Business gitu. Oke, jadi kalian kalau udah basah nyemplung aja sekalian lah ya biar basah semuanya sukses ya. Sekalian lah, gitu sukses semuanya. Jadi nggak nanggung lah. Ya, benar. Serius Sada boleh menyantumkan alamat websitenya tuh? Sangat boleh. Sada mungkin boleh. dipersilahkan kalau mau siapa tahu ada saudara-saudara tentang... kita yang di Cirebon lagi nyari rumah kan bisa menghubungi ke Sadam gitu ya. Iya, benar. Paling aja adanya di Facebook aja, Mister ya. Oh, Facebook. Apa namanya, Dam? Kebetulan ini sih Gria Family. Gria ini, Family ya. Ini Gria untuk family. Yang komersilnya. Oke. Berarti yang subsidi udah selama ya? Enggak, kebetulan juga kalau subsidi kan persyaratannya banyak ya. Misalkan kayak belum pernah punya mobil, terus punya gaji tetap gitu juga ya? Jadi checking ya. Untuk pemasarannya tuh agak susah ya, agak lebih ke buruh sih target marketnya kalau itu. Tuh ada yang nanya, mamnya Cirebonnya sebelah mana, Dam? Mungkin ada juga yang lagi nyari nih. Untuk yang komersilnya, aku kebetulan di daerah pembangunan di belakang Mall CSB. Oh, di kota banget ya, kota Cirebon ya? Di belakang kotanya. Kebetulan aku tepatnya sih di Jalan Pembangunan Barat 9. Kawasan elit dong ya di situ ya? Kebetulan, Mister. Kebetulan. Oke. Ini ada yang mau bertanya nih. Dan bersama nih ada 2 pertanyaan. Itu include mungkin ada desainnya atau gimana? Apakah cuma hanya membangun saja atau full dari awal gitu kan? Desain terus market dan sebagainya atau cuman membangun saja? Kalau kebetulan kita yang komersil itu emang buat rumah pribadi ya, dan desain itu udah dari kita. Cuman kita itu ada kelebihannya, kita bisa custom. Jadi tata ruangnya dan luas bangunannya itu bisa disesuaikan sama yang konsumen mau. Jadi kita bisa di custom. Oke. Berarti itu
sudah ada yang desain dari PT Iya, kebetulan Yakti kita ya? ada arsiteknya kita kebetulan. Oke, siap Tuh, keren. ada yang nanya lagi, Mister. Ya. Oke, kita cek. Iya, ini sama. Apakah bisa desain dan build rumah pribadi? Nah, tuh ada yang nanya. Bisa karena emang untuk peruntukan rumah pribadi kan. Oh, jadi kalau ada yang misalkan Sadam, ini Moms punya dana segini, budget segini, tolong dong direnov, bisa nggak gitu? Bisa sih, kadang-kadang kan kita patokan awalnya tuh kita ada tipe terendah sama tertinggi. Kadang-kadang orang tuh yang mau custom biasanya ambil tipe terendah. Misalkan ukuran rumah 120 meter persegi. Nah, Tipe terus terendah itu? Tapi kalau tipe terendah misalkan Tipe terendah 120? 120 kebetulan Oke. emang kalau lihat komplek lain emang banyak yang lebih besar sih, Mister. Cuman Gitu. kebanyakan gitu untuk yang biasanya mau custom tuh ambil tipe terendah, terus dia konsul sendiri sama arsitek kita, dia mau desain depannya gimana, ruangannya gimana, ada berapa kamarnya. Nah, ntar itu berarti hitung-hitungannya belakangan jadinya. Berarti bisa dibicarakan lah ya, secara keluarga besar Alphard bisa lah ya. Ya mungkin nanti kalau ada yang mulai memesan, mulai dari food and beverage-nya Sasha, dan juga kopinya, dan juga beauty content-nya Nadira, dan juga propertinya Sadam, bisa langsung nanti menghubungi di laman masing-masing ya, tadi di Tokopedia-nya, di Facebook-nya Gria Family, dan juga di Instagram-nya Nadira ya. Oke, ini seru banget nih Mr. Aos hari ini nih. Jadi keren-keren ya. Kan kita biasanya kalau sesi Zoom kita kan cuman ngomongin program ya. ahli. Nah, karena ini kan udah ada hasilnya nih, makanya pada nanyanya langsung ke orang-orang yang udah hasilnya. Iya, nih Mister mau tanya lagi nih, mungkin ketiganya nih. Sasha, Sadam, dan juga Nadira, harapannya untuk Alphard apa nih? Ya, kita mulai dari Sasha dulu ya. Syah, harapannya untuk Alphard? Harapanku untuk Alphard sih, satu mungkin semoga sukses terus, makin sukses. Terus aku juga mendoakan semoga semua yang terlibat, guru-guru, semuanya juga sehat walafiat semuanya. Dan semakin erat sih hubungannya dengan alumni, dengan keluarga besar Alphard itu sendiri. Iya, amin. Mungkin juga Syasha sama teman-teman juga masih keep in touch ya sama rekan-rekan alumni, masih ya? Masih, Mister, kita masih sering ketemu kok. Kalau misalnya bukber gitu, cuma tahun ini aja kan nggak ada bukber kan. Terus kadang suka ada futsal deh biasanya yang cowok-cowoknya tuh dari angkatan pertama deh kalau nggak salah sampai angkatan berapa gitu, masih sering ketemu sih. Karena kan dari SD kan Mister, jadinya udah kayak jadi kayak keluarga sendiri aja sih. Iya bener, saling kenal ya, nggak mungkin kayaknya cuek tuh kayaknya nggak mungkin ya di Alphard. Karena begitu lulus udah pasti si ini lagi ini sibukinnya sini, sibukinnya yuk kita support yuk masing-masing kayak gitu. Iya, benar. Oke, Sadam, gimana Dam? Harapannya buat Alphard tetap seru kayak waktu dulu. Tetap gimana ya, have fun belajar di Alphard sih, have fun banget. Semoga makin have fun, terus makin maju juga, murid-muridnya juga makin termotivasi karena guru-gurunya juga kan seru-seru juga. Kayak temen sendiri sih, kayak Mr. Aos kan, dulu wali kelas sudah kayak temen gitu. Semoga makin wali kelas Mister ya? Iya dong, kan 9A. Oh iya, 9A ya? Iya. Iya. Oke, makin seru ya. Dam, kita insya Allah kita bikin seseru mungkin deh Alphard ini bahkan dari TK ya sampai SMA nanti kita bikin seru. Atau kalau perlu kita bikin universitas lah sekalian. Oh udah ada BSI cuman. Oke, Nadira, harapannya apa nih Nadira? Harapannya semoga Alphard bisa mencetak murid-murid yang membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneur, karena menurut aku ke depannya ini pasti bakal banyak banget orang-orang yang jadi entrepreneur gitu. Jadi aku semoga semua lulusan Alphard nanti bisa buka bisnis sendiri, bisa buka perusahaan sendiri ke depannya.
Oke, amin, amin. Amin. Tadi yang di Cirende juga keep in touch sama alumni. Kalau di BSD, kalau nggak salah Nadira ya, ketua alumninya ya. Iya, Mister. Ya, Oh, ketua alumni masih ya. sering ya, Bu. Ini Mr. House masih buka puasa nih mereka untuk datang ke adik-adiknya biasanya Heeh. untuk sharing, untuk ngobrol tentang kuliah tuh kayak gimana, entrepreneur tuh kayak gimana, masih sering datang nih mereka. Oke, berarti bisa ya dibuat program alumni mentoring ya. Oh, bisa banget nih. Ini pertanyaan nih, Mister ya. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu nih. Oke, ini ada yang nanya, apakah ada program dari Pak Eko, apakah ada program agar alumni bisa memberikan mentoring ke siswa Alphard untuk entrepreneur? Nah, Mr. Raos, silakan. Ya, sebetulnya sih terbuka ya, Mr. Wisnu, untuk program mentoring. Jadi kita bebas dari mau dari orang tua yang punya expert di bidang apa kita undang. Kalaupun memang ada alumni, kita sering kok manggil alumni. Contohnya kayak tahun lalu itu kita datangkan beberapa alumni yang datang, kayak misalkan alumni-alumni yang punya prestasi seperti itu. Jadi biar anak-anak atau adik-adiknya yang lain bisa termotivasi juga seperti itu. Iya, oke, benar-benar. Nah, ini Misalkan ada pertanyaan kayak nih. tahun lalu itu kayak di BSD juga sama-sama kita kebetulan waktu pas alumni kita jadi kepilih petugas upacara bendera nasional atau di luar negeri itu Oh kan iya, kita luar biasa bangganya benar-benar. ya, makanya kita datangkan ke sekolahan seperti itu. Iya, makanya dari awal tadi aku udah bilang, ini surprise bagi gurunya juga ya. Iya, Ini betul. pasti guru-gurunya yang di SD, di TK bahkan, dan juga SMP bangga banget loh Wah, ngeliat kalian keren. bertiga itu. Bangga banget ya. Wah, bangga banget gitu kan. Kebahagiaan kami tuh ya melihat kalian sukses gitu kan. Salah satunya itu yang bikin kami tetap bisa semangat ngajar tuh ya kalian gitu Iya. kan. Apalagi gini, Mister, Ya, tahu banget ya tanya lagi Mr. Awal. dulunya ya, apalagi tahu banget dulunya seperti apa. Sasha dari dulu, "Mister, ayo les, ayo," sampai ini gitu ya, semangatnya tuh luar biasa seperti itu ya. Sadam dulu, wah. Sekarang Iya. ternyata udah pada sukses ya, luar biasa bangga banget, bangga. Iya, apalagi saya Mister dari SD ngurusin Nadira yang sama sekali nggak kenal make up tiba-tiba jadi beauty content kan saya kaget shock kan. Kaget saya juga ya, orang tomboy kok gitu kan. Iya, Sekarang aduh feminim ya. makanya. Nah, ini nanti ada pertanyaan, Oh iya, apa tuh? apa yang membedakan wirausaha di Alphard dibandingin dengan SMP atau SMA negeri lainnya? Karena di negeri itu juga ada beberapa program tentang wirausaha nih. Apa yang bikin beda nih, Kalau Mister? untuk membedakan, apa yang membedakan, tadi sudah saya jelaskan. Ketika SMA Alphard itu punya nilai karakter-karakter yang ditingkatkan atau ditonjolkan. Seperti itu. Karakter-karakter, saya tadi contohkan karakter-karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karakter-karakter itulah yang akan menjadi atau yang akan membentengi diri dia menjadi sebagai sebuah entrepreneur. Iya, ya, benar-benar. Jadi kita lebih ini ya, lebih kalau mungkin di SMP dan SMA negeri mungkin hanya sebatas diberikan ruang gitu kan. Tapi kalau kita dari ilmunya, dari mentornya, dari supportnya, dari mungkin dari jam pelajarannya yang mengacu sama entrepreneur, semuanya include ya, Mister. Include semuanya, betul. Oke. Nih sebelum kita tutup, mungkin Mister mau nanya dulu nih ke bertiga nih, Sasha, Sadam, dan Nadira, closing statement nih. Nah, sebelum kita tutup, kita ada closing statement. Apa yang Sasha, Sadam, dan Nadira mungkin kata-kata untuk Alphard gitu kan. Mungkin ada guru-gurunya yang lagi ngelihat di sini juga. Mungkin ada parents-nya juga lagi ngelihat di sini. Ada nggak kata-kata yang pengen diucapkan gitu kan ke Alphard? Silakan, Sasha. Sorry Mister, sebelumnya untuk nambahin jawaban dari Mr. Aos yang tadi Ya, tentang kebetulan aku kan SMA-nya di negeri juga ya. Waktu itu aku masih pakai kurikulum yang K13 itu. Memang di sekolahku juga ada semacam bimbingan entrepreneurship gitu juga sih. Karena aku yang waktu 2017 ikut lomba itu kan karena diterjun juga untuk di-push untuk lomba gitu kan. Tapi mostly memang
lebih ke theoretical sih, Oh, kurang praktikalnya. Gitu. Praktikalnya ya. Praktikal itu Iya, balik iya. lagi ke si siswanya ini, dia mau ikut, maksudnya diimplementasikan dengan mau jalanin usahanya atau dia mau ikut lomba terus dilanjutin dari situ. Itu sih bisa. Iya, padahal Jadi aku entrepreneur lihat, itu jam terbang juga ya. ya yang penting sih lebih ke prakteknya, gimana caranya gitu, Iya. karena nggak bisa teori-teori aja. Jadi interesting banget menurut aku, Alphard punya gebrakan baru dengan all these new kind of things gitu yang sangat entrepreneurship banget. Udah langsung statement ini ya, udah langsung. Keren ya. Oke, ada yang mau Keren. ditambahin nggak, Sah? Mungkin closing statement-nya. Closing statement. Closing statement-nya, semoga Alphard bisa balik lagi bisa menjadi sekolah yang memberikan wadah buat siswa-siswanya yang untuk bisa jadi entrepreneur, terus bisa menghasilkan mencetak siswa-siswa yang bisa dari usahanya itu bisa punya manfaat untuk banyak orang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gurunya, untuk Mr. Aos, Mr. Wisnu, Miss Mila, aduh kangen banget. Terus ada Mr. Hilvan ya, dan banyak ada Miss Gita, kangen banget nih pokoknya. Iya, nanti setelah pandemi ya, ditunggu semuanya ya main di Alphard ya. Iya. Oke, Tadam, closing statement-nya apa nih, Dam? Iya, terima kasih Alphard sudah menjadi sekolah yang sangat millennials ya. yang bisa mencurahkan lah apa passion anak zaman sekarang mau jadi apa dan apanya, nggak terpatok dengan kayak yang zaman dulu misalkan jadi dokter, polisi, pilot lah apa segala macam yang anak harus bisa ini. Alphard bisa ngembangin jadi apa cita-cita muridnya masing-masing, wirausaha atau apa segala macamnya. Ya, udah itu aja sih. Paling terima kasih Alphard sudah mengembangkan passion kita semua. Amin. Makasih, Sadam. Terima kasih, Sadam. Iya, Mister. Nadira, closing statement dari Nadira. Terima kasih Alphard sudah membangun saya menjadi lebih pede, itu sangat penting. Yang bisa mengontrol kalau misalkan lagi nervous itu harus tetap kalem. Terus juga benar tadi yang dibilang sama Kak Sadam, kalau Alphard tuh lebih menekankan kalau apa yang kita suka ya udah jalanin, nggak harus ngikutin jalur orang lain atau mungkin jalur yang umum gitu ya, kayak mau jadi harus jadi dokter, harus jadi polisi, enggak. Tapi kalau misalkan sekalinya kita suka terus kita jalaninya dengan ikhlas, insya Allah pasti berguna juga untuk orang lain. Oke, terima kasih Nadira. Terima kasih Nadira. Oke, Mr. Aos, mungkin ada yang mau ditambahin sebagai penutup? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Mam and Dad sekalian dan juga Mr. Aos dan juga ketiga Ananda nih. Biasa kami kalau di Alphard manggilnya tiga Ananda, Sasha, Sadam, dan juga Nadira sudah bisa sharing ilmu agar membuat kita tahu betapa kerennya kita ya untuk bisa mendidik mereka menjadi entrepreneur muda dan juga insya Allah menjadi entrepreneur paling sukses di Indonesia. Jadi insya Allah ini adalah wujud nyata kami dari Alphard untuk bisa mengembangkan dan juga potensi dan juga bakat anak masing-masing di Alphard, bukan hanya akademik tapi lebih ke karakter building dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Zoom sesi kali ini. Sampai berjumpa di Zoom sesi hari Sabtu dari WA ya, kalau di hari Sabtu WA. Untuk minggu depan kita tentang ini bullying, Mr. Aos. Jadi sesi ke-7 adalah sesi terakhir dari rencana awal. Mudah-mudahan mungkin ada lagi Zoom sesi berikutnya. Tapi minggu depan hari Rabu tentang bullying di SMA. Bagaimana Alphard
menanggapinya dan sebagainya, itu bakalan seru juga pembahasannya ya. Terima kasih yang sudah hadir, sudah menyempatkan. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.